bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan karena sholat subuh, masuk surga bukan karena baca Quran, masuk surga bukan karena puasa sunat, masuk surga karena rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Tapi hadis kau jangan dipotong. Besok pagi anak-anak muda tidak ada solat subuh, dijagokan dia apa amaknya solat subuh. Kita masuk surga bukan karena solat subuh. Lalu untuk apa awak solat subuh? Solat subuh awak iko untuk mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan solat subuh berjamaah turun rahmat Allah. Dibacakan ayat Quran turun rahmat Allah. Siapa namanya baca Quran turun rahmat Allah? Allah Ta'ala. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, danga elok-elok, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat dalam rumah. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di dalam kamar. Dibacakan Quran di ruko, di toko, sampai gale awak, turun rahmat di situ. Ibu hamil mengandung anak membaca Quran, turun rahmat ke hatinya. Tenanglah ibu hamil. Kalau ibu hamil tenang, tidak stres, anaknya pun di dalam tenang. Iko ibu hamil mendengar lagu dangdut, TikTok, lahir anaknya mencaka-caka. Maka ketenangan rahmat Allah turun dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Ini dunia ini sedang tidak tenang Bapak Ibu, disebabkan Covid. Padahal Covid itu bentuknya bentuk rambutan, saya nampaknya. Amwalun pen amlun ada mencari lagi. Cuma digambar de orang, entah apa bentuk kamera nan bisa menggambar Covid itu. Bentuk rambutan nak mencari. Entah ambo surang nan mencari bentuk itu. Bapak Ibu mencarinya bentuk apa? Samo. Berarti samo mata. Tapi heboh satu dunia. Bayangkan kalau Covid itu bentuknya durian. Baru bentuk rambutan yang dikirimkan Allah, panjang sadul. Pejabat-pejabat takwi mati. Orang-orang kaya takwi mati. Tapi orang gila indah. Emang dunia kok Masya Allah, tabarakallah. Apa buktinya sampai kini tidak ada orang gila pakai masker? Tetapi nak pakai masker jangan tersinggung. Oh ya, kau tiang kau gila kau enggak? Tak lupa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka usahakanlah idui awak iko mendatangkan rahmat. Jangan sampai idui awak mendatangkan laknat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada orang nan berkumpul-kumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, dibacanya ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dikajinya ayat-ayat Allah, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi rahmat, turun ketenangan ke dalam hati. Maka kalau ada nantalalo jangan awak berang, berarti hatinya tenang. Apalagi nandake ti
ndak ambo nyambi dah. Ndak ba. Ambo termasuk ndak pernah berang ke jamaah. Kepada jamaah jangan bersandar, ndak pernah. Bersandar. Hari begini orang masih mau sholat subuh, alhamdulillah. Hari gilo edan bantu iko masih ada orang mau pengajian ke masjid, alhamdulillah. Jangan mau berang-berang orang ke masjid. Dah maunya ke masjid, alhamdulillah. Nampaknya ke masjid, alhamdulillah. Walaupun ke masjid cuma kanciang. Mohon maaf. Ada kini orang nang ke masjid. Ada nak? Ada parkir auto. Masuk ke toilet, pilih. Alhamdulillah. Tercatat juga di catatan malaikat kiraman katibin ke masjid. Tapi di keterangannya K. Masya Allah. Iko jamaah nandake ke langit. Itu nama minta supaya meja kau tadi mundur. Kau mundur seketek, rupanya dari langit payah mencari dia. Bapak Ibu kalau ingin minta doa lah pada orang yang di atas. Doanya mustajab. Hebat masjid awak kau. Hebat masjidnya. Apa hebat masjidnya? Dindingnya pakai keramik. Orang lantai berkeramik. Siko dinding berkeramik. Dan dinding lan rancak-rancak dirusak oleh di belakang. Untuk melakikkan apa? Bukan keramik ke buya. Apa di atas keramik itu? Hah? Granit. Granit di atas keramik le. Zaman Datuk ini awak dulu semen pun payah. Kini granit memanjik ke dinding. Saking kan luasnya rahmat Allah untuk jamaah masjid Nurul Iman. Iko bacaannya kon Nurul Iman. Banyak orang nak dapat membaca ko. Disangkonya bahasa Arab. Enggak, N-U-R-U-L, Iman. Nurul Iman. Membacanya dari kiri, tak lu dari kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita ini usahakan selalu mendatangkan rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman ini bersaudara. Kalau sudah bersaudara jangan berkelahi, caci maki, sumpah serapah, bercakap. Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau ada yang berkelahi, bertengkar, damaikan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun. Kalau kita selalu menyambung silaturahim, berdamai, hubungan baik, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering-sering ke masjid. Tapi katanya Covid ini tak boleh ke masjid, Pak Ustadz. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jangan banyak ambil foto. Itu maka tadi sado kamera suruh simpan. Cukup cek kamera saja supaya tidak menjadi fitnah. Beko kalau Ustaz Somad dipoto gambarnya kama-kama dikomen oleh iblis-iblis. Nauzubillah, awak selalu minta perlindungan dari setan. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim, supaya jangan sampai awak dijatuhkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menyebabkan datangnya bala musibah adalah doa malaikat. Hendakkan malaikat mendoakan awak nan doa indah elok. Ado malaikat nan mendoakan tidak baik. Allahumma ati mumsikan talafa. Kau doa malaikat kau. Allahumma ati mumsikan talafa. Malaikat yang berdoa, bukan buya, bukan ustaz. Allahumma ya Allah, i'ti mumsikan talafa.
orang yang tidak mau bersedekah, berilah dia kebinasaan. Itu doa malaikat. Maka sado kotak nan lalu tadi tidak bersedekah, dibinasakan Allah Ta'ala. Ambo tidak menakut-nakuti. Ambo bukan membuat cameh jamaah. Ambo membacakan hadis saja. Hadisnya sahih. Ma min muslimin yusbihu, setiap subuh kalau ada orang hidup di waktu subuh nan mati tadi malam indak dapat, nan sampai subuh ikonyo hidup, maka dikirim Allah malakani, dua malaikat. Kalau cie malaikah, kalau cie malakun, kalau dua malakani, kalau tiga malaikat, dikirim Allah dua malaikat. Malaikat nampak tamu berdoa, Allahumma ati mumfiqan khalafa, sianan bersedekah berilah ganti. Tapi kalau tidak bersedekah, Allahumma ati mumsikan talafa, yang tidak bersedekah berilah dia kebinasaan. Bukan kamu menyindir dan tidak bersedekah, kamu membacakan hadis saja. Nanti tersinggung, salah sendiri. Kalau ambo berceramah jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung menangga ambo berceramah, pulang sakit meninggal. Bukan dek ceramah ambo itu, memang ajalnya lah tibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikan hidup kita ini menjadi rahmat. Tidak ada ular sawah yang memakan telurnya sendiri. Ular sawah, binatang buas, melilit kambing, melilit jawi, sapi, tapi tidak ada ular sawah yang memakan telurnya sendiri. Tidak ada anak gajah yang mati diinjak induk gajah. Kenapa? Tidak ada burung elang yang memakan anaknya sendiri, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada perempuan yang membuang janinnya di dalam plastik kresek. Dan ambo kecek kan iya pindah. Gajah tak ada menginjak anaknya sampai mati. Serigala tak ada menerkam anaknya sampai mati. Tapi perempuan ada yang membuang anaknya dalam kardus, diletakkannya di depan pintu asuhan. Orang penjaga panti asuhan membuka pintu pagi, dicaliaknya ada anak ketek di dalam kardus, diagih nama bin kardus. Dia tidak tahu siapa nama apa. Siapa nama apa kau pak? Bin kardus. Janganlah dikasih nama anak bin kardus, kasihlah nama bin Abdillah. Abdillah itu artinya hamba Allah. Kalau nya padusi agi nama binti Abdillah. Kalau lagi dia bagi bin kardus beko akad nikahnya kan malu kok mendangannya. Aku nikahkan engkau dengan binti kardus. Ada adabnya. Mana kasih sayang awak? Merasa kasih sayang seakan-akan ini anak kita. Bagaimana kalau anak kita yang dihinakan orang, dijatuhkan orang martabatnya? Maka Islam ini mengajarkan kasih sayang. Islam mengajarkan rahmah. Islam mengajarkan awal pertama Ar-Rahman. Sesudah dibaca Ar-Rahman, Allamal Quran. Bukti kasih sayang Allah, diajarkannya Al-Quran. Gadang-gadang Quran di Solo tetap 30 juz kan? 30. Nampak-nampaknya macam 60. Mana gadang bana Quran? Rupanya ada terjemahnya di dalam. Bukti kasih sayang Allah, diturunkannya Al-Quran. Ar-Rahman, Allah sayang ke awak,
Allamal Quran, diturunkannya Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, awak tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram.